Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Jumpa lagi di Adi Tiwok Channel dalam acara Ngobrol Ngalor Ngidul. Ngobrol Ngalor Ngidul kali ini kita akan ngobrol ngalor ngidul dengan sosok satu ini yang dulu terkenal sebagai penyiar radio idola tahun 80-an. Kita kenalkan Bapak Nur Wahyudi. Assalamualaikum Pak Nur Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Sehat Pak Nur? Alhamdulillah sehat. Walaupun sudah pensiun tahun 2014 ya Pak Nur ya? Iya. Tapi Pak Nur masih sehat. Alhamdulillah. Iya. Pak Nur. Iya. Pak Nur Wahyudi ini asli Cilacap bener-bener ya Pak Nur? Asli Tulen Cilacap saya Pak Adi ya. Lahir di? Saya di Cilacap di Jalan Rambutan. Oh, Jalan Rambutan. Iya. Dengar-dengar satu keluarga itu namanya Pak Nur semua ya? Wah, iya. Bukan Pak Nur semua tapi Nur. Nur. Semua. Oh iya. Karena ada ceweknya ya iya, Pak Nur ya. Kebetulan kami bertujuh bersaudara. Ada cowoknya 4, ceweknya 3, semua Nur. Nur, pokoknya Nur semua itu. Artinya cahaya itu ya. Iya. Jadi ini Pak Nur Wahyudi. Pak Wahyu yang bercahaya gitu amin, ya Pak Nur ya. Amin. Iya Pak Nur, karena asli Cilacap ya kayaknya ngapake betal bahaya. Tapi betul. Biar semua paham ya campur-campur saja Pak Nur ya. Iya. Pak Nur berarti kecilnya di Jalan Rambutan gitu. Di Jalan Rambutan, Pak Adi. Terus sekolahnya SD di mana? Saya SD 2. SD Negeri 2 Gobok. Oh, Gobok, bukan goblok ya. Tapi Gobok ya. Iya. Kebetulan setelah ke sini lah rada Gobok. SD Gobok. Iya. Sekarang juga terkenal SD Gobok Pak. Iya. Karena Trademak itu ya. SD Gobok, terus SMP-nya di? Saya kebetulan ST. Oh, ST. Iya. ST itu sekolah teknik ya. Sekolah teknik. Jurusan apa itu Pak Nur? Bangunan ya. ST itu yang sekarang jadi kantor kejaksaan. Oh, kantor kejaksaan itu dulu ST2, kemudian yang di sebelah selatan itu ST1 sama ST3. Oh gitu. Ya. Yang sekarang SMP 8 itu ST2. Bukan SMP 8, dulunya ST1 dan ST3. Lah yang di kejaksaan itu ST2. Tempat saya. Ya. Jurusan bangunan. Terus bangunan, ST, melanjutkan ke STM. STM bersubsidi. Oh, bersubsidi. Ya. Yang sekarang STM negeri itu? Iya, betul. Jurusannya masih gedung apa? Masih bangunan. Masih bangunan. Terus STM tahun berapa itu? Saya kebetulan alhamdulillah tidak menjumpai STM negeri. Iya, masih jadi bersubsidi saya ya. Waktu itu kurikulum juga masih Desember, saya akhir Desember 76. 76 terus. Nah, itu kan STM bangunan itu. Iya. Itu pinter nukang nggak itu? Ya, kalau untuk nukang yang kecil-kecil, yang enteng-enteng, insya Allah bisa. Setelah STM itu, karena jurusan bangunan itu langsung kerja di proyek atau gimana itu? Iya, jadi logikanya mestinya demikian Pak Adi. Tapi kenyataan orang itu kadang-kadang cita-cita dengan nasib yang ada itu bergeser. Iya. Saya begitu lulus akhir 76, 14 Februari 77 saya masuk di radio pemerintah daerah. Dari STM bangunan kok masuk ke radio RSPD Pak ya? RSPD singkatan apa sih ya Pak? Iya, kalau dulu RPD. Oh, RPD. RPD dulu radio pemerintah daerah. Oh, radio pemerintah daerah. Iya, tapi terkenal di masyarakat umum itu RPD itu radio Patang Desa. Radio Patang Desa. Iya, karena jangkauannya tidak terlalu jauh, sehingga radio Patang Desa. Patang Desa, gitu, mungkin karena 4 kecamatan gitu waktu itu ya. Iya, bahasa rumornya begitu Pak Adi ya. Terkenalnya RSPD. Iya. Langsung jadi penyiar apa? Pertama saya jadi operator dulu. Iya, jadi operator. Setelah beberapa waktu, kemudian ya namanya orang kerja bisa sambil berjalan, sambil latihan. Kemudian mungkin dilihat saya ada arah ke sana, jadi
saya suruh ngomong, kayak gitu Pak Adi ceritanya. Karena melihat warna suaranya Pak Nur kan bulat gitu ya. Mungkin direkturnya waktu itu Mas apa itu? Waktu itu Bapak M.H. Helmi. Oh, M.H. Helmi. Itu yang bocah kok kayaknya suaranya empuk temen gitu ya. Terus kok jajal ya? Iya, betul Pak Adi. Terus tadi penyiar itu jadi ya. penyiar. Terus kayaknya terus perjalanannya malah jadi idola ya, karena suaranya empuk itu ya. Iya, kebetulan waktu itu memang saya tergolong masih paling muda. Yang lain sudah berkeluarga, saya masih bujangan. Jadi kayak apa itu ya? Wah, mencorong gitu Pak Adi. Iya. Ada itu acara favoritnya apa itu ya? Yang pendengar itu pilihan pendengar. Ya, antara lain kirim-kirim salam. Itu betul. Orangnya harus ke RPD ya. Kalau dulu begitu. Ya. Kalau dulu karena belum ada HP semodel sekarang online itu. Itu bayar gak itu waktu? Bayar. Iya, dulu bayar itu. Mau kirim salam karo kancane, ngisi formulir bayar. Tado ya sering ana pantun-pantun ya. Pantun favoritnya apa Pak Nur? Ya kalau saya ya paling-paling ya kecipir merambat kawat. Apa? Orang mampir rasa lewat. Kayak gitu aja. Jadi obat kangennya seperti itu Pak. Iya. Biar parut. Ngisor rasa ada geseke. Orang rumah sa karo dheweke. Kayak gitu. Iya. Listrik tinggi yang geong atau berisik mau ada mau kayak gitu. Tapi kalau sudah putus, itu biasanya putusan remaja itu. Biasanya ya tekel kecemplung. Timbang golek kalau ngebalen kayak gitu. Iya. Aduh, terus RSPD ya, jadi RSPD. Kantornya di mana dulu ya? Jadi setelah tahun 79 ada program pindah tempat, itu di belakang Gelanggang Remaja. 79. Yang sekarang menjadi Geraha Pemuda. Oh iya. Itu di situ 79 waktu itu beliau Pak Bupati masih Bapak R.Y.K. Mukmin almarhum. Gubernurnya juga masih Pak Suparjo Rustam yang meresmikan beliau itu. Iya. Waktu tahun 70-an, 80 itu penyanyinya bangsane itu ya, Ebit G.Ade gitu ya, Ii Sugianto. Iya, betul. Yang mendayu-dayu gitu ya. Iya. Oh iya, gitu betul. Ya. Jadi akhirnya sing putus cinta kayaknya pas banget lagunya. Iya. Jadi penyiar favorit karena suaranya kayak penyiar TV itu Sazira Is gitu ya. Iya, betul. Timbrenya itu berdupa aja. Ya, jadi fans itu ternyata memang zamannya waktu itu ya dari yang masih bau kencur katakanlah SMP-an itu sampai yang sudah cerai bola bali kayak gitu Pak Ade. Tapi kayaknya ada dipacari loh. Waduh. Istrinya bukan fan ya istrinya? Oh bukan. Temennya fansnya iya. Biasanya karena ngefans ya. Terus maring studio reka-reka ngirim panganan kan gitu ya. Iya kebetulan temennya yang jadi fans berat. Gitu. Ngancani gitu ya. Itu terus ya mungkin kesengsem apa ya, enggak tahu. Pernah jadi idola ya Pak Nur ya. Iya. Waktu itu penyiarnya ada berapa itu? Jadi penyiarnya itu ada 4. Jadi di samping saya, Bapak Ambar Mujito almarhum, Ibu Sri Hadi, Ibu Sri Hunun, terus Nanas Tiarto, malah ketambahan satu lagi Mbak Nurani juga ada di situ ya. Biasanya penyiar ada spesialis sendiri-sendiri ya Pak ya? Ya. Sing guyon maton, ada. Terus bincang-bincang gitu ya. Seperti misalnya saya punya satu rekan Mas Slamet Widarso namanya itu kan. Beliau kan tugas sehari-harinya operator itu ya. Tapi dia juga ngisi acara seperti syair dan lagu. Iya, itu kan. Kan masih kaset ya Pak ya? Yo kaset. Kaset sama piringan hitam. Oh piringan hitam. Piringan hitam. Iya. Piringan hitam. Kaset. Terus ngalami CD nggak? Wah CD belum ada CD Pak. Orang ngalami CD kan ya? CD belum. Jadi kalau nunggu acara wayang semalam suntuk itu ya kaset Pak. Jadi mata ini nggak bisa tidur Pak.
Karena setengah jam harus balik, setengah jam harus balik kayak gitu. Itu yang jaga berapa kalau wayangan itu? Ya kadang-kadang paling 1 orang lah, karena semua yang ditugasi kan yang laki-laki. Karena sampai pagi. Akhir keturun ya madek ya? Iya, kadang-kadang suka begitu. Kudu melek lah. Iya, harus. Setiap malam minggu ya wayangan ya? Ya dulu ngambilnya malam minggu. Ada juga yang ngambil momen malam Jumat Kliwon. Iya. Jadi akhir minggon kalau Kliwonan mesti wayangan. Iya. Yang terkenal waktu itu Narto Sabdo sama terutama Dalang Gino, Pak. Dalang Gino, malah Banyumasan. Banyumasan. Karena masyarakat Cilacap rata-rata itu sangat-sangat melekat kalau Dalang Gino itu ada guyon matonya pas, Banyumasan banget kayak gitu. Iya. Coba Pak Nur masih ingat nggak cara buka siaran waktu itu? Acaranya Pak Nur lah. Buku jajal tadi kebutuhan orang. Iya memang gayanya yang mungkin beda jauh. Artinya pola selera masyarakat zaman sekarang, anak kawula mudanya itu kan juga sudah beda gaya bahasa ngomongnya dan sebagainya. Orang mulane waktu itu bukannya primen, go nostalgia sih. Iya, biasanya kan ada diawali lagu-lagu itu Pak, biasanya lagu instrumen. Ya kalau ini mohon maaf ya, kalau ada kurang-kurangnya sebelumnya karena sudah sekian. Kalau misalnya pagi atau siang atau sore. Selamat pagi saudara pendengar radio siaran pemerintah Kabupaten Cilacap dimanapun Anda dapat menerima pancaran kami. Inilah radio siaran pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Cilacap yang memancar siaran pagi hari ini untuk menghibur Anda semua. Selamat pagi. Gelombangnya Kira-kira 247,5 kalau nggak salah. Kebutan kok ya. Kalau nggak salah seperti itu. 47,5 AM untuk FM ya. Ya belum, FM-nya masih apa ya? Artinya karena pemancarnya juga masih pemancar pakai tabung, Pak. Iya, sekarang kan jadi suara bercahaya ya kalau nggak salah ya. Itu yang suara RSPD menjadi suara bercahaya. Siki sih gampang ya, muter komputer. Sekarang laptop semua lagu apa tinggal klik saja, Pak. Kalau dulu kan kaset udah muter kalau potret. Iya, diuver-uver kayak gini, Pak. Waduh. Iya, asik ya gini. Terus dari RSPD pindah kemana? Nah, itu mulai perjalanan saya karena saya secara tidak langsung maupun tidak langsung. RSPD itu udah PNS? Sudah Pak, jadi yang namanya RPD, RSPD itu adalah merupakan corongnya Pemda Pak. Corongnya Pemda untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara umum, secara luas, itu dimunculkan RPD atau Radio Pemerintah Daerah. Ya tentunya melalui jalurnya lah itu punyanya Pemda. Jadi semua yang kerja di situ adalah orang Pemda. Iya, jadi PNS Pak. Terus katanya pernah jadi di bagian protokol ya? Oh iya. Dari RPD itu ya? Iya. Sing anggaran tamu bagian. Wah, dipilih sing suaranya paling empuk gitu ya. Mungkin seperti itu, Pak. Iya. Wong anu nyambut tamu ya suaranya sing paling empuk gitu ya. Iya, alhamdulillah. Bagian protokol ya di kabupaten kan berarti. Ya, dan kalau bahasa gaulnya ya bocah menjinak juga loh, Pak. Tapi sopan gitu loh. Maksudnya bukan kategorine suarane kepenak, sopan, padahal jadi menjinak. Dibalik itu maksudnya. Artinya di situ ada unsur anaknya lincah dan sebagainya kayak gitu. Ya cakcik lah. Di protokol berapa tahun? Saya 2 kali kebetulan. Jadi yang pertama kali saya dari RSPD 84 sampai 93 berarti. Berarti 9 tahun. Iya. Enggak maksudnya di protokolnya? Iya, 9 tahun. Oh, 9 tahun. Saya 9 tahun. Iya. Terus dari protokol? Saya protokol istirahat sebentar di TU 2 tahun, kemudian di Dinas Pasar dulu ada. Dinas Pasar pernah. Iya, dulu Dinas Pengelolaan Pasar, saya 5 tahun. Terus oleh jabatan di Dinas Pasar? Iya, kebetulan jadi Kasubsi waktu itu. Kasubsi. Iya. Dinas Pasar berapa tahun? Saya 5 tahun. 5 tahun. Kantornya di mana ya, Dinas Pasar? Kalau dulu pertama kali belum punya kantor, nunut di terminal, Pak. Terminal lama itu. Iya, di tingkat itu terminal lama. Iya, jadi nunut terminal ya, kemudian terus ada
kantor kosong itu di X BP7, menempati di sana Pak, di X BP7 yang sekarang jadi. Sekarang malah nggak ada ya, Dinas Pasar ya. Dinas Pasar, terus pindah ke DKP kalau nggak salah. Saya dari Dinas Pasar itu di Setwan Pak. Oh di Setwan ya. Jadi Asubakti juga? Ya, saya jadi bagian dokumentasi pemberitaan. Oh iya, karena pengalamannya itu ya di protokol dan di RSPD. Jadi di sana tugasnya melayani beliau-beliau yang terhormat anggota dewan, kayak gitu Pak Adi. Waduh, ini berwarna sekali ya. Masih pindah lagi ya? Masih Pak. Jadi kebetulan saya 11 institusi, 11 instansi. Diurut mana Kang Setwan terus pindah mana itu? Saya dari Setwan itu pindah lagi masuk ke protokol lagi Pak. Untuk yang kedua. Oh iya tadi ya, kedua kali. Untuk yang kedua, zaman waktu itu Pak Bupatinya mulai pilihan umum. Kalau model dulu kan biasanya dari pusat ya. Ini mulai pilihan umum itu Pak Probo Yulastrono. Tadi Kasubag protokol ya. Berapa tahun? Saya yang kedua itu 2 tahun. Oh 2 tahun. Ya dari 2001 sampai 2003. 2003 pindah lagi. Ke mana? Ke dulu ada dinas namanya Kim Prasling. Oh iya. Kim Prasling, permukiman, prasarana lingkungan kalau nggak salah itu ya. Kayaknya hanya sebentar itu ya. Hanya sebentar. Terus jadi DKLH. DKLH dan DCKKP kalau nggak salah loh. Jadi DKLH dulu Pak. DKLH setelah 2009 DCKKP. Setelah DCKKP ganti lagi DCKTR. Itu. Terus kayaknya pensiunnya tidak di DCKTR tidak kan, Pak, iya. Saya tinggal menikmati 1,5 tahun menjelang pensiun, pindah ke BPBD, Pak. Tinggal 1,5 tahun pindah ke BPBD ya. Jadi pengennya ya pensiun nang sudah tinggal ngerampungin tapi wong genah pegawai ya siap dimanapun itu. Iya, Pak, betul, Pak. Iya. Tapi semua dinikmati ya, Pak Nur ya. Alhamdulillah. Semua dinikmati. Jadi pensiun pun dengan ya, masih dengan segar, sehat, dengan pikiran gitu enteng, fresh, ikhlas. Waduh, enak Pak. Iya. Dulu gajinya itu berapa sih ya? Tahun jadi ini yang sangat untuk catatan teman-teman muda gitu. Kalau dulu waktu zaman honor saya, Pak. Ngalami honor. Honor saya 6 tahun, Pak. Honor 6 tahun itu gajinya 12.000, Pak. 12.000 rupiah itu. Honor itu ya. Terus diimbui 5.000 oleh bagian kepegawaian. Jadi rega rokok berapa waktu itu? Waduh, di Samsu itu sudah 3.000, Pak. Berarti gajinya itu perlu bungkus rokok. Betul. Di Samsu. Ya ngudut kabeh kowe. Itulah ya, 12.000 ditambah 5.000 apa Manu? Iya, caranya bonus. Dari 17.000. Iya, itu selama 6 tahun, Pak. Iya. Nah, itu dengan gaji segitu berani berumah tangga? Saya kebetulan waktu itu ya semua itu ada yang ngatur ya. Jadi saya percaya saja, ikhlas saja apapun yang ketemunya saya tidak tahu. Saya kebetulan 82 April itu saya mendapatkan pasangan hidup. Kayak gitu. Kemudian alhamdulillah mungkin rezeki saya. Saya Desember terima SK CPNS. Itu, Pak. Jadi berarti selama sekian bulan. Nikahnya kan belum pegawai. Iya, belum, Pak. Masih. Jadi pitulan ngeri banget, Pak. Nekat. Iya, betul. Ditakoni orang nang bapak mertua. Tapi kan awalnya ya itu sejarah menarik, Pak. Jadi awalnya dikira saya sudah PNS, Pak. Itu ya wong anu seragam pada ya. Orang ngerti ya gajimu 12.000 tambah 5.000 ya. Ini tapi memang luar biasa Iya. Rezeki ada saja gitu lah ya. Jadi pensiun tahun 2014 gitulah. Iya. Setelah pensiun kegiatannya Pak Nur apa ini? Jadi saya itu kegiatannya pertama ya ngomong jujur. Iya. Terus ada hobi yang lain yang MC ya, kalau tadinya MC beneran, ini MC ngomong jujur. Terus sering disambati Pak Dini. Sambatan Disambat ini kadang-kadang ada teman-teman yang menyarankan
pasang papan nama. Itu disambati ngelamar. Ngelamar itu Iya. Terus besan. Waduh, tapi spesialis ya. Tapi saya syukuri saja Pak Dik. Iya. Jadi, karena memang sudah sangat populer sih ya Pak Nur di bagian protokol, bekas penyiar. Jadi angger kon ngacari kayak gue ya pokoknya orang muyai. Maya aja. Iya Pak. Iya betul. Iya terus ngomong cucu, katanya hobi mancing juga ya. Oh iya paling berat itu. Oh paling berat. Paling berat gimana? Artinya hobi berat. Dari kecil Pak. Dari kecil sampai ya katakanlah sudah pensiun pun masih. Malah katanya angger mancing sok dewekan ya. Iya. Enggak, kalau yang lain kan pada rombongan. Ya. Pak Nur itu sendirian itu? Saya sendirian. Pakai perahu? Ya, saya kan malah pernah insiden ya sendiri, Pak. Jadi berangkat sore bawa jala, bawa perahu sendiri. Tengah jalan hujan gede, perahunya bocor, angin gede, tenggelam saya Pak. Padahal orang bisa renang. Bisa renang Pak. Ini hebatnya itu Pak. Itu selamatnya gimana itu? Ya jadi saya tidak tahu, perasaannya saya kebetulan kok tidak gugup. Jadi terus enjoy saja, terus pegang tambang, pegang bawa welah itu, kok kayak ada yang dorong kayak gitu, yang dilalak. Yakin itu ya. Iya, karena saya tidak panik Pak. Iya. Tempat favorit mancing di Cilacap itu mana? Saya itu terkenalnya Karetan, Pak. Areal 70. Karetan. Ya, areal 70 itu sebelah. Nyabrang orang? Enggak ada sampai, Pak. Nyabrang. Jadi kalau dari Sentolo Kawat itu hanya menuju ke Karetan saja, itu areal 70. Dekatnya Pertamina Tambatan Pertamina. Enggak, tadi yang kalau naik perahu kan berarti di daerah mana itu? Ya itu di situ Pak. Itu kan dayungnya juga cukup lama Pak. Karena dayung biasa ya, bukan pakai mesin. Lewat pinggir ya. Jenenge apa? Perahu jukung apa ya? Itu pakai perahu jukung, zaman masih kayu, sekarang sudah fiber semua. Iya. Dah agar mancing uli ya orang, apa anu seneng uli ora uli kayak ya dapat yang besar pernah, yang kecil sering. Rekore saya pernah dapat ikan pari 40 kilo. Ya, itu rekor saya. Iya. Gue waktu itu urung ana acara mancing mania gue. Oh iya belum. Iya. Akhir ana kayaknya mlebu TV. Iya. Sekarang masih mancing? Ya jarang-jarang Pak. Oh jarang ya. Karena gampang masuk angin. Iya. Jadi sekarang model hitung-hitung matematisnya tidak ketemu Pak. Oh, iya. Nah itu katanya kalau orang hobi mancing itu mangkat gue ngitung pasaran, bener sih Pak? Ya itu kan anu aja lah istilahnya, ya masing-masing lah. Iya. Seperti misalnya saya kadang-kadang dengan teman-teman mau mana beli pancing, loh ini apa sih? Oh nanti wagendel kayak gitu. Katanya biar dapatnya wagendel kayak gitu. Wagendel itu iya gemendel ikannya kayak gitu. Tapi ya orang Pak Nur agak karep ya makan gitu ya. Iya. Iya kadang-kadang dulu juga pernah ya sekali tempo ya namanya orang Pak ada satu perubahan. Mungkin pas lagi males di kerjaan, bolos mancing kayak gitu. Ya, saking hobi. Mancing malam pernah? Oh ya, dulu sering dulu. Suka diwedeni ora? Ya kebetulan alhamdulillah belum. Oh, kayaknya beti karo Pak Nur ya. Double temen tuh. Iya. Kan laki sing cerita loh kan mancing. Tapi Pak Nur ya enggak ya? Iya enggak. Iya, karena memang aduh sih deleng iketnya kayaknya wis wedi gitu ya. Iya. Pak Nur katanya Bapak itu dulu di kabupaten juga Pak? Sebagai itu apa? Maksudnya? Bapaknya Pak Nur? Oh, bukan. Bapak saya kan kalau apa namanya kerjaan tukang kemasan. Oh, tukang kemasan. Iya, di pasar ya? Ya di rumah. Di rumah. Tapi jadi anak buahnya Lo Kin Chuan. Saya itu toko saya, tapi sekarang sudah tidak ada. Ya, tapi kalau dulu ya secara sejarah ya ceritanya ya sedikit punya sejarah kayak gitu karena termasuk apa ya namanya itu yang pakai bambu runcing itu loh. Serdadu apa? Iya, belum jadi tentara, Pak. Iya, masih rela lah ya. Iya, masih pakai bambu runcing itu. Gitu ya. Iya. Tapi masuk veteran nggak? Ya, masuk. Veteran, ya. Tapi masuknya itu kebetulan kan sudah ke sini, Pak. Sudah. Jadi bapak saya itu katakanlah matinya 2 kali. Mati secara alami tahun 80. Tapi SK veteran kan belum turun.
diurus sampai Jakarta, Pak. Sampai Jakarta diurus baru turun 85. Di situ ditulisnya meninggal 85 kayak gitu. Di SK-nya itu. Jadi mati 2 kali. Gitu. Tapi diakui gitu ya. Iya. Alhamdulillah diakui. Iya. Iya gitu. Iya, terus ini hobi udah ya. Jadi harapannya setelah pensiun sekian lama berarti tinggal menikmati dengan keluarga gitu ya. Iya. Oh, gitu. Ya, harapannya yang jelas secara umum saja, Pak. Bisa menikmati pensiun ini dengan baik. Iya. Tetap sehat kayak gitu. Tetap ya caranya langkah-langkah yang berusaha baik lah, Pak. Iya, karena yang namanya dulu kan banyak hal. Jadi kalau dulu kira-kira kok nilainya 3 ya sekarang berusaha menjadi 6 kayak gitulah, Pak Adi. Iya. Jadi Pak Nur ngarani zaman siki itu lebih kepenak apa ora sih ya? Ya relatif menurut saya relatif ya, karena pada zamannya sih, Pak. Iya. Lawang gemen gaji 12.000 ya. Iya. CPNS itu berapa, Pak Adi? 23.000. CPNS ya 80% kan itu 23.000. Jadi yang penting yakin gitu ya bahwa Gusti Allah itu sudah mengatur gitu ya dan hidup kita. Tidak akan meleset, Pak. Iya. Insya Allah kayak gitu. Matur nuwun Pak Nur atas kisahnya yang sangat menarik ini. Sama-sama, Pak Adi. Ibaratnya dari ST jurusan bangunan, kok melompat-melompat, maring protokol, maring penyiar, malah sempat S1 loh. Oh iya. Kan SE ya? Apa ESA. Sempat S1 gitu. Ya. Tapi kayaknya sekolah gratis. Wow, gratis. Ya itu yang harus semuanya disyukuri, Pak. Iya. Jadi akhirnya Pak Nur Wahyudi ESA gitu. Sarjana hukum gitu kan. Yang kelas itu ya. Ekstensi. Kelas jauh. Tapi ya lumayan lah ya. Jadi apa-apa, secara nambah pengalaman, nambah teman, saudara. Menuntut ilmu itu tidak ada batasan. Kemudian semua ilmu pasti akan berguna. Gitu nggih, Pak Nur nggih? Iya. Saya kira itu Pak Nur. Ya, Pak. Terima kasih pengalaman hidupnya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman yang banyak teman-teman kita juga masih belum diangkat menjadi PNS. Ini bisa menginspirasi teman-teman yang belum diangkat menjadi PNS. Saya kira itu. Terima kasih ngobrol ngalor ngidul kali ini. Kalau ada hal yang baik, saya kira semua baik oleh Pak Nur, bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.